Pernah tidak kalian memikirkan ketika kalian mendengarkan sebuah lagu, tanpa disadari, seluruh tubuh kita bergerak dan kita merasa senang ketika kita mendengar sebuah lagu yang kita sukai. Pernah juga tidak kalian berpikir ketika kita lewat di sebuah kuburan, ada perasaan yang tidak enak yang kita rasakan. Nah, di dunia yang begitu besar ini, segala sesuatu terjadi karena adanya sebab dan juga akibat. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana mengungkapkan sebab dan akibat di dalam bahasa Inggris. Mari kita mulai pembelajarannya. Di dalam bahasa Inggris, ada klausa atau kalimat yang diberikan istilah cause and effect. Cause and effect adalah sebab dan akibat, atau klausa sebab dan akibat. Nah, ketika kita melihat sekelompok orang sedang berdemo, pasti ada sebab dan juga pasti ada akibat dari apa yang mereka lakukan. Ketika kita juga melihat seseorang melakukan kegiatan berolahraga, pasti ada penyebab dan juga ada akibatnya. Bahkan ketika kita hanya berdiam diri, pasti ada penyebab dan juga ada akibatnya. Nah, di dalam bahasa Inggris ada beberapa kata yang bisa kita pakai ketika kita ingin menyatakan suatu penyebab atau menyatakan suatu akibat dari sebuah tindakan. Mari kita pelajari lebih lanjut. Nah, sebelum kita mempelajari tentang beberapa kata yang bisa kita gunakan untuk menyatakan cause atau sebab, terlebih dahulu kita harus mengerti apa itu cause atau apa itu sebab. Cause di dalam bahasa Inggris diartikan the reason or motive an action atau why something happens, yang artinya alasan atau motif dari suatu tindakan atau mengapa sesuatu dapat terjadi. Nah, misalnya ada dua contoh yang ditampilkan. Yang pertama, I come to Palu because I want to study there. I come to Palu because I want to study there. Yang artinya, saya datang ke Palu karena saya ingin belajar di sana. Yang menjadi penyebabnya adalah karena saya ingin belajar di sana. Sedangkan dampak dari penyebab itu adalah ia datang ke Palu. Contoh yang kedua, I delivered this package due to your parents' request. I delivered this package due to your parents' request. Yang artinya saya mengantarkan paket ini dikarenakan permintaan orang tuamu. Nah, yang menjadi penyebab di kalimat ini yaitu karena permintaan dari orang tuanya. Karena permintaan itulah terjadi akibat yang membuat dia harus mengantarkan paket itu kepadanya. Nah, itulah hal-hal yang bisa kita pelajari tentang cause atau yang kita bilang dalam bahasa Indonesia adalah penyebab. Setiap hal yang kita lakukan pasti ada penyebabnya. Selanjutnya kita akan berpindah tentang apa itu efek atau akibat. Lalu kita berpindah ke bagian selanjutnya, yaitu efek atau akibat. Nah, apa itu efek? Dalam bahasa Inggris, efek adalah result or conclusion of an action atau happens due to a cause. Nah, kalau kita artikan, efek adalah hasil atau kesimpulan dari sebuah tindakan yang kita lakukan. Atau akibat terjadi dikarenakan sebuah penyebab. Nah, kita bisa lihat di contoh berikut. I come late to school, so my teacher is angry with me. Nah, di sini kita bisa lihat, ketika kita datang lambat ke sekolah, maka guru kita pasti akan menjadi marah.
Yang kedua, misalnya, I have not collected my report yet. As a result, I got bad score in this semester. Nah, kalau kita artikan, saya belum mengumpulkan laporan saya. Hasilnya, saya mendapatkan nilai yang kurang baik di semester ini. Nah, kita bisa lihat bahwa ketika kita tidak mengumpulkan laporan kita dengan tepat waktu, ada akibat yang terjadi, yaitu kita mendapatkan nilai yang tidak baik atau kurang baik. Nah, segala hal yang kita lakukan pasti ada penyebabnya, dan pasti ada dampak yang terjadi ketika kita melakukan suatu tindakan atau memutuskan suatu tindakan. Nah, itulah yang kita namakan dengan efek atau akibat. Selanjutnya, mari kita mengenal kata-kata apa saja yang bisa kita gunakan untuk menyatakan penyebab dan juga akibat di dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, mari kita mengenal kata-kata apa saja yang bisa kita pakai ketika kita ingin menyatakan suatu penyebab atau suatu akibat. Nah, kata-kata yang bisa kita pakai dalam menyatakan suatu sebab, yaitu kita bisa menggunakan kata because, due to, dan because of. Because artinya karena, due to disebabkan oleh, sedangkan because of yang memiliki arti yang sama dengan due to, disebabkan oleh. Nah, untuk efek ada juga beberapa kata yang bisa kita gunakan. Misalnya kata so yang artinya jadi, lalu then, maka, as a result yang artinya hasilnya. Nah, itulah kata-kata yang bisa kita gunakan untuk menyatakan suatu penyebab atau suatu akibat di dalam sebuah kalimat. Jika kita menuliskan kata-kata itu di dalam kalimat, mari kita lihat contoh-contohnya. Misalnya contoh yang pertama, my clothes is wet because of raining. Bajuku basah dikarenakan hujan. Nah, kita bisa lihat bahwa setelah kata because of itu adalah penyebabnya. Sedangkan sebelum kata because of itu adalah akibatnya, bahwa bajunya basah. Contoh yang kedua, kita bisa lihat, I enroll this department due to chasing my dream. Saya mendaftar di jurusan ini dikarenakan mengejar mimpi saya. Nah, setelah kata due to, itu adalah penyebab, yaitu mengejar mimpinya. Sedangkan akibatnya, dia akhirnya mendaftarkan dirinya di jurusan yang ia impi-impikan. Contoh berikutnya yaitu I forget to lock my door, so someone came in and stole my laptop. Nah, setelah kata so, itu adalah efek atau dampak dari penyebab yang dia lakukan di kalimat sebelumnya, yaitu dia lupa untuk mengunci pintu. Jadi, seseorang masuk dan mencuri laptopnya. Dan bagian yang terakhir yaitu I didn't take my breakfast this morning. As a result, I got stomach ache. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa akibatnya adalah dia sakit perut. Karena penyebabnya dia tidak makan pagi. Nah, itulah tentang hubungan sebab dan akibat. Jadi ketika kita menggunakan kata-kata di atas, apapun yang muncul setelahnya itu bisa menjadi sebab ataupun bisa menjadi akibat. Tergantung kata mana yang kita mau gunakan. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Kiranya boleh menambah wawasan kita tentang pembelajaran bahasa Inggris. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.